pusing, Kak. Mas Anwar setiap bulan ngasih uang bulanan makin dikit. Aku yakin pasti semua uangnya dikasih ke perempuan simpenannya, ya kan? Udah ya, kamu juga harus ngertiin suami kamu dong. Atau mungkin Mas Anwar berkhianat sama kakak? Kan Mas Anwar ini mantan pacar kakak. Aduh, capek banget nih udah kayak suami istri. Gak bisa ngambil minum sendiri. Sofia, makin hari tuh kamu makin cemburu nggak jelas ya. Kakak kamu ini cuman mau menyediakan sarapan buat orang yang ada di rumah ini. Udah Sofia, tolonglah kamu tuh jangan salah paham. Jelas-jelas loh kakak tuh ngerayu suami aku. Udah puas, seneng kakak. Udah cukup! Kenapa sih harus ribut terus? Malu sama tetangga. Udah apa sih bu? Harusnya ibu yang malu punya anak kayak gini. Kalian berdua keterlaluan ya. Ternyata kalian masih punya hubungan di belakang aku. Aku punya buktinya. Nih. Kamu tuh munafik ya, Kak? Pantes aja selama ini kamu selalu belain Mas Anwar setiap aku dan dia bertengkar. Kamu tuh ngarep aku sama dia pisah, jadi kamu bisa bersatu, hidup bahagia, dan aku terbuang. Itu kan harapan kamu? Segitu nggak lakunya kamu jadi perempuan sampai kamu tega ngerebut suami adik kamu sendiri. Iya! Tante seneng deh punya dokter, teman anak tante sendiri. Kamu hebat ya, udah jadi dokter spesialis. Tante bisa aja deh. Nadia juga hebat, udah sukses karirnya. Bentar ya, perlu bentar ya. Dok, tolong jangan bilang-bilang Nadia ya. Tapi tante, gejala jantung koroner tante kan makin parah. Tante harus segera pasang ring karena penyempitan pembuluh darah yang parah bisa mengakibatkan gagal jantung tante. Tante tidak terlalu memikirkan penyakit tante. Buat saya, hidup di dunia ini sudah cukup. Satu-satunya yang tante pikirkan itu adalah Nadia. Teman-temannya yang lain udah pada menikah. Tahun ini usianya 30 tahun. Hanya dia yang belum. Iya tante, tante yang sabar ya. Sebelum tante dipanggil yang maha kuasa, tante pengen banget menyaksikan Nadia menikah. Nadia, Nadia, ini bunga spesial untuk orang yang spesial di dalam hidup aku. Aku mohon kamu terima ya. Iya Nadia, terima dong bunganya. Jadi ya nih sama Agus nih. Kamu jangan macam-macam, Gus. Oh, jadi aku diputusin Agus gara-gara Nadia. Orang tua kok deket sama cowok jauh lebih muda. Kamu malu? Pantes gak nikah-nikah. Orang deketnya sama Brondong terus. Kamu tuh jaga sikap dan ucapan kamu ya. Aku tuh gak pernah gangguin hubungan kalian berdua. Oh, jadi sekarang aku bisa ngerti kenapa kamu sampai diputusin. Karena otak kamu itu jarang dipakai. Kamu tuh emang benar-benar bikin malu dan kacau ya. Nadia, aku mohon sama kamu jangan pernah dengar namanya Hana. Aku gak peduli umur kamu jauh di atas aku. Yang penting aku mau serius sama hubungan ini. Maaf ya Gus, aku nggak mau jadi bahan gosip perebut pacar orang. Kita di sini hubungannya hanya sebatas rekan kerja. Dan sekarang aku mau kerja. Ya udah kalau gitu, aku permisi ke ruangan aku dulu. Bu Nadia masih banyak kerjaan ya? Ya nanggung, ini belum selesai kerjaannya. Tapi bentar lagi saya pulang. Soalnya udah lewat jam kerja ini. Saya pamit pulang duluan ya Bu. Saya matiin lampunya sebagian ya Bu ya? Iya, makasih ya. Kok air tiba-tiba nyala sendiri? Masih nyala sih? Perasaan udah gak ada orang. Kan abangnya udah pulang. Apaan tuh? Tong sampah jatuh. Siapa ya? Ada apa Bu? Ya ampun, kamu ngagetin saya aja sih. Ya saya liatin Ibu dari tadi kelihatannya panik banget. Ada apa ya Bu? Saya ngeliat ada sosok. Ada apa kok Bu di sini Bu? Sosok. Iya. Mungkin saya kecapean aja kali ya. Yaudah saya pulang dulu ya. Iya Bu. Kok kayak ada suara orang nyeret besi.
suaranya makin deket tapi orangnya nggak ada. Kamu nggak apa-apa? Kamu kenapa? Kayaknya kamu ketakutan kayak gitu. Tadi ada orang yang ngejar aku. Ngejar kamu? Barusan aku lihat nggak ada orang yang ikutin kamu. Agus gak akan percaya kalau aku bilang ada orang bertopeng seram. Hei, aku antar kamu pulang ya. Aku khawatir terjadi apa-apa sama kamu lagi. Gak usah, aku udah pesen taksi online. Ini taksi online aku. Mbak Nadia ya? Iya, makasih ya. Jangan-jangan sosok bertopeng badut seram itu ngejar aku ke sini. Ibu, keren siapa? Kamu kenapa sih kayak ketakutan gitu? Ibu kan punya gejala sakit jantung. Kalau aku kasih tahu ibu, nanti ibu malah kaget lagi. Mending aku nggak usah kasih tahu ibu. Tadi lihat keluar cuma mau mastiin kalau pintu udah kekunci semua. Soalnya kan belakangan ini lagi rame. Aku tidur dulu ya, Bu. Ya udah. Apa ya kebayang terus topeng badut itu? Aku harus baca doa dulu deh. Siapa ya orang yang bertopeng badut yang neror aku semalam? Semalam kamu beruntung masih bisa selamat, Nadia. Tapi lain kali, jangan harap kamu bisa lolos. Siapa kamu? Kenapa kamu naruh aku? Matiin sih. Hah, coba lagi. Nggak aktif sih. Jauhin Agus atau kamu bakal menyesal. Hana, maksud kamu apa? Hana? Apa jangan-jangan dia ya yang teror aku semalam? Nadia, udah jam istirahat nih, makan yuk. Aku mohon kamu dengerin dulu omongan aku. Hana itu berusaha ngejelek-jelekin aku karena dia masih dendam aku putusin. Dia ngomong ke semua orang kalau aku yang ngeduain dia. Padahal semuanya itu berbalik. Dia yang ngeduain aku sama laki-laki lain. Aku mau serius sama kamu. Aku ini beneran suka sama kamu. Aku mohon kamu percaya sama aku. Maaf ya Gus, aku juga serba salah jadinya. Jangan sampai orang yang pakai topeng badut seram itu muncul lagi. Alhamdulillah, sejak aku menjauhi Agus, sosok badut seram itu hilang. Jangan-jangan apa orang yang neror aku kemarin itu Hana ya? Silahkan. Aku nggak mau pulang, Mas. Aku mau tinggal di sini. Kalau kamu mau pulang, ya kamu aja yang pulang. Aku nggak mau ikut. Terserah kamu kalau kamu mau tinggal di rumah ibu kamu. Yang penting, Viko ikut dengan aku. Ya nggak bisa lah. Aku ibunya, Mas. Dan aku ayahnya. Aku juga berhak dong. Ya terus. Sudahlah Anwar, Sofia, kalian jangan ribut terus. Udah cukup. Kalian tuh ya jangan bertengkar terus. Ibu, tuh Viko lagi tidur. Langsung bawa ke kamar aja digendong. Kalian berdua ini ada apa sih? Aku tuh pusing, Kak. Mas Anwar setiap bulan ngasih uang bulanan makin dikit. Aku yakin pasti semua uangnya dikasih ke perempuan simpenannya, ya kan? Aku berani bersumpah, aku nggak pernah ngeduain kamu dan hianatin kamu. Masalah uang belanja, kenapa uang belanja sedikit aku kasih ke kamu? Karena orderan taksi online aku sepi. Ngerti nggak kamu? Anwar, udah ya, kamu juga harus ngertiin suami kamu dong. Sofia, Anwar itu nggak mungkin mengkhianati kamu. Aku kenal baik sama sifatnya. Nggak mungkin gimana, Kak? Atau mungkin Mas Anwar berkhianat sama kakak? Kan Mas Anwar ini mantan pacar kakak. Jangan-jangan kalian berdua ini punya hubungan ya? Kakak masih punya perasaan ya sama suami aku? Kamu tuh jangan bicara sembarangan ya. Hubungan aku sama Anwar hanya sebatas adik ipar. Udah gitu aja nggak lebih. Terserah lah, Kak. Terserah kamu juga, Mas. Pokoknya aku mau tinggal di sini. Aku nggak mau pulang sama kamu. Anwar, kamu mengalah aja ya sama istri kamu. Untuk sementara kamu tinggal di rumah ibu sampai Sofia melunak. Maaf ya Bu, Anwar nggak bisa.
Lagi pula Anwar nggak mau ngerepotin ibu. Dan Nadia ini mantan pacar Anwar, Bu. Kalau Anwar tinggal di rumah ini, yang ada nanti menimbulkan salah paham antara Anwar dan juga Sofia. Anwar, udah kamu gak usah mikirin yang aneh-aneh. Aku setuju kok sama pendapat ibu. Tinggal di rumah ini dulu. Iya Anwar, lagian kamu kan kerja setiap hari dan jarang di rumah. Iya, Bu. Anwar, Ya? ini sarapan kamu. Terima kasih. Aduh, gak banget nih udah kayak suami istri. Gak bisa ngambil minum sendiri. Manja banget ya kamu, Mas. Sofia, makin hari itu kamu makin cemburu nggak jelas ya. Kakak kamu ini cuman mau menyediakan sarapan buat orang yang ada di rumah ini. Salah satu yang nggak pernah kamu lakuin selama kamu jadi istri aku, kamu nggak pernah menyediakan sarapan buat kita semua. Kenapa? Karena kamu selalu aja bangun siang. Kamu gak usah bandingin aku ya sama dia. Kalau kamu sukanya sama dia, ngapain kamu nikahin aku? Nikahin dia. Udah Sofia, tolonglah. Kamu tuh jangan salah paham. Jangan salah paham gimana, Kak? Jelas-jelas loh kakak tuh ngerayu suami aku. Udah puas, seneng kakak. Udah cukup! Aku bener-bener capek ya. Kamu selalu aja ngereok ya. Gara-gara kamu ngereok, aku jadi kenyang. Aku nggak jadi sarapan. Ya bagus lah kalau kenyang. Jadi gak usah deket-deket lagi nih sama kakak aku. Puas kamu, puas. Puas kak, puas kakak udah buat suami aku marah-marah sama aku. Ini kan yang kakak mau. Kenapa sih harus ribut terus? Malu sama tetangga. Udah apa sih bu? Harusnya ibu yang malu punya anak kayak gini. Juri rumah tangga orang. Sofia. Bu, ya? Aku ke kantor dulu ya. Bu, Hati ya. aku pergi dulu ya ketemu sama teman-teman. Titip Viko ya bu. Dadah sayang. Sofia, kamu tuh ngapain sih main pergi sama teman-teman kamu? Mendingan kamu tuh di rumah jagain Viko. Kamu masak, terus tungguin suami pulang. Bisa nggak? Gak usah ikut campur urusan rumah tangga aku. Mas, Ya? uang setoran di mana? Ya. Kamu dapat berapa hari ini? Cuman segini. Iya. Kamu tuh keluar narik dari pagi loh mas. Cuman dapat segini. Kamu ngapain aja? Nongkrong-nongkrong sama teman kamu. Nggak narik, ngobrol-ngobrol aja, iya. Seharusnya kamu tuh bersyukur ya. Aku bawa duit segitu. Seharusnya kamu tuh aku pulang, siapin kopi kek, sambut dengan ciuman kek. Ini apa? Yang aku dapat cuma omelan. Oh, tunggu. Kamu lupa ya? Beli kopi, beli gula, bayar kebutuhan lain dan kebutuhan anak kamu uang segini nggak cukup. Kamu tuh ya, dasar perempuan yang gak pernah bersyukur kamu. Biasaan banget ya kamu ya. Istri ngomong tuh dihargain dong. Sofia, kamu nggak boleh menuduh suami kamu seperti itu. Berapapun penghasilannya, kamu harus bersyukur. Sabar ya. Ngomong sabar itu gampang, Bu. Tapi sekarang ibu tuh malah mirip sama Kak Nadia ya. Ibu malah belain Mas Anwar daripada aku, anak ibu. Kamu kemana semalam gak pulang? Gak ngabarin, aku telepon gak diangkat. Aku stres, seharian aku tidur di mobil. Karena aku tahu, kalau aku pulang, aku bakalan ribut mulu sama kamu. Kamu kenapa nyalahin aku, Mas? Oh, aku tahu. Ini itu cuma alasan kamu karena kamu semalam ketemu kan sama pacar gelap kamu, iya kan? Jaga mulut kamu, Sofia! Gak pernah doain tapi apa, Mas? Kamu tuh gak inget ya? Kamu sudah punya anak, kamu gak istri, Mas. Kamu gak pulang. Oh, harus dipisahin. Kamu nuduh mulu ya, buktinya mana? Ah! Aku gak nuduh. Kenapa mereka berantem terus sih? Nadia. Biarin aja ketulusan mereka. Takutnya Sofia nanti salah paham lagi sama kamu. Bu, rasanya aku tuh serba salah hidup di antara mereka berdua. Aku tuh bingung. Aku mencoba melerai. Tapi Sofia ngerasa kalau aku memihak suaminya. Dan Sofia juga nuduh kalau aku punya hubungan khusus sama suaminya. Bu, aku tuh ngekos aja kali ya. Nanti aku balik lagi ke sini kalau mereka udah akur. Bu, Ibu sakit. Bu, duduk dulu yuk. Ibu sakit ya. Ibu nggak setuju. Kalau kamu ngekos, ibu malah jadi kepikiran. Ibu pengen semua anak-anak ibu kumpul dan tetap akur. Gejala jantung koroner tante kan makin parah. Tante harus segera pasang ring karena penyempitan pembuluh darah yang parah bisa mengakibatkan gagal jantung tante. Oke, Ibu, aku nggak akan ngekos. Ibu maafin aku ya, aku janji aku nggak akan pergi ninggalin ibu. Maafin aku udah bikin ibu cemas. Nat, mau pulang? Iya,
Hujan deras banget ya. Kalau gitu kamu bareng aku aja, nggak apa-apa. Aku udah pesan taksi online kok. Kalau misalkan kamu pesen taksi online hujan-hujan kayak begini, itu susah dapatnya. Ini hujan makin deras, sekarang udah jam berapa? Mendingan aku antar pulang. Oke? Iya deh. Udah, Nat. Ayo, Nat. Ayo. Mas Anwar kemana ya? Udah jam segini belum pulang. Siapa nih? Mas Anwar sama Kak Nadia. Kalian berdua keterlaluan ya. Ternyata kalian masih punya hubungan di belakang aku. Kami nggak ada hubungan kok. Kamu kenapa tiba-tiba nuduh begitu? Aku punya buktinya. Nih. Kamu tuh munafik ya, Kak? Pantes aja selama ini kamu selalu belain Mas Anwar setiap aku dan dia bertengkar. Kamu tuh ngarep aku sama dia pisah, jadi kamu bisa bersatu, hidup bahagia, dan aku terbuang. Itu kan harapan kamu? Cukup, Sophia! Sofia, aku nggak sengaja ketemu sama Anwar di depan kantor. Terus tadi juga hujan deras banget. Jadi ya aku terpaksa masuk mobilnya dia terus pulang bareng. Oh, hujan dijadikan alasan. Segitu nggak lakunya kamu jadi perempuan sampai kamu tega ngerebut suami adik kamu sendiri. Iya. Nadia. Jangan, Nadia. Sofia, ibu sedih dan prihatin melihat kedua anak perempuan ibu saling berseteru. Ini cuma salah paham. Stop menuduh kakakmu. Salah paham, Bu. Di sini tuh aku yang tersakiti, Bu. Dan aku punya buktinya. Selalu aja belain karena dia. Emang dari dulu tuh ibu pilih kasih ya. Aku nggak pernah dianggap sebagai anak ibu. Ibu dengerin yang baik-baik, Bu. Aku bakal buktiin ke ibu kalau Mas Anwar dan Kak Nadia itu punya hubungan di belakang aku. Sofia, kamu jangan begitu sama kakak kamu, Nak. Kak! Kak Nadia, Kak! Bu! Bangun, Bu! Kak, tolong, Kak! Bu! Kak! Ya Allah, Ibu, kita harus bawa Ibu ke rumah sakit. Anwar mana? Ya Allah, Ibu. Ibu, kamu nggak tahu kan tadi Mas Anwar keluar? Kita harus hubungi taksi online sebentar. Bisa ya, Bu? Terima kasih. Ibu, kata dokter, Ibu itu harus banyak-banyak istirahat. Enggak, Nadia. Bu, ibu mau pulang. Ibu harus diopname dulu sampai sembuh, ya. Ibu nggak mau diopname. Lagian, biaya opname itu kan mahal. Kamu kan besok harus kerja. Nanti Viko siapa yang jagain? Bu, Viko ada yang jagain. Kan ada mamanya. Enggak, Nadia. Pokoknya, ibu yang mau jagain Viko. Bu, Ibu istirahat dulu ya di sini ya. Nek, nenek sakit apa sih? Nenek nggak sakit apa-apa. Nenek udah sehat. Nadia, kamu berangkat kerja aja, Gi? Nggak, Bu. Aku mau nemenin ibu di sini. Udah, kamu berangkat kerja aja. Jangan mikirin ibu. Biar ibu di rumah sama Viko, ya? Viko, kamu jagain nenek ya. Hati-hati ya, Nak. Sekarang, kamu main sama nenek. Sofia. Toh, Sofia, kakak mau pergi kerja. Kamu jaga ibu di rumah ya. Kakak tuh nggak sadar ya? Ibu itu sakit gara-gara kakak. Dia mikirin nih anak perempuannya sampai sekarang belum menikah. Dan lebih parahnya sekarang kakak itu mau godain suami adiknya sendiri. Sofia, jaga ucapan kamu ya. Kakak tuh nggak bisa loh seenaknya aja sama aku. Aku tahu rencana kakak. Kakak nyuruh aku repot-repot jagain ibu karena kakak mau pacaran sama Mas Anwar. Iya kan? Dasar licik. Stop bikin keributan, Sofia. Apa kamu mau sampai ibu kita nggak ada? Baru kamu puas gitu. Maksud kakak? Sofia, ibu ada gejala sakit jantung koroner. Jadi kakak nggak boleh berhenti kerja. Kakak harus kumpulin uang untuk biaya pengobatan ibu. Sampai di sini kamu ngerti? Pak, kayaknya ini deh. Itu kayak Anwar. Tapi dia sama siapa itu? Anwar! Pak, bentar dulu ya. Ntar saya balik lagi. Iya, Bu. Anwar! Anwar? Nadia, kamu ngapain di sini? Tadi perempuan yang jalan sama kamu siapa? Aku lagi nganterin pelanggan aku. Emang kamu terima jasa antar belanja? Dia nyewa mobil aku untuk minta anterin belanjanya dia, tapi lumayan banyak sih belanjanya. Ya, hitung-hitung bagi aku kan duit tambahan. Oke, ya udah. Kalau gitu aku mau balik belanja lagi di dalam. Nat. Aku minta tolong sama kamu, jangan bilang sama Sofia ya. Aku takut nanti kalau dia tahu, terus dia mikir macam-macam, aku jadi berantem sama dia. Aku minta tolong sama kamu ya. Oke. Mas, kayaknya anting aku tuh ketinggalan deh di mobil kamu. Kamu ngeliat nggak? Coba aja kau cek dalam.
Lipstik siapa? Mas, ini lipstik siapa? Aku nggak tahu. Gak tahu apa pura-pura gak tahu atau gak mau jawab kalau ini lipstik pacar kamu, iya kan? Jaga mulut kamu. Loh, kamu yang jaga diri kamu Aku dong. nggak tahu itu punya siapa. Ya mungkin dia punya penumpang ketinggalan. Kamu suruh aku jaga mulut. Bilangnya kerja tapi kamu bisanya Jangan pacaran. asal nuduh kamu ya. Aku gak nuduh. Karena kamu itu bohong. Kamu Aku pikir nggak tahu dia Gak punya tahu siapa. apa? Cukup ya. Kalian jangan ribut terus. Malu sama tetangga. Serah kamu mau percaya atau enggak. Emang selalu kayak gini kan kamu? Ibu lihat kan Bu kelakuan suami aku. Mas, kamu gak bangun ya? Ini udah siang loh. Emangnya gak narik? Kamu apa-apaan sih? Aku lagi sakit begini juga. Manja banget sih kamu, cuma batuk-batuk gitu doang. Kamu lupa ya cicilan kita banyak. Ayo dong bangun mas. Diomongin malah gitu. Yaudah aku mau pergi. Aku mau main sama teman-teman aku daripada ngurusin kamu. Nih gambar burung. Bu, itu ada sarapan sama makan siang. Semuanya udah aku siapin. Aku kerja dulu ya. Makasih ya. Bu, obat batuk di mana ya, Bu? Ada di kotak P3 bentar ya. Ibu, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Sayang, tante pergi dulu ya. Nadia. Nat. Ini punya kamu ketinggalan. Keterlaluan ya kalian. Kakak tuh tega banget ya kak. Baru juga aku tinggal bentar, kakak udah pegang-pegang tangan suami aku. Kakak udah ngerayu suami aku. Kamu tuh jangan salah paham. Anwar ini cuma bawain bekal aku yang ketinggalan. Aku nggak percaya sama kakak. Kamu itu bilangnya lagi sakit. Kamu bilang nggak bisa bangun. Terus sekarang kamu nganterin kakak keluar. Bisa? Oh enggak. Aku tahu. Tahu jangan-jangan ini strategi kalian berdua agar bisa mesra-mesraan di rumah, iya kan? Aku tuh nggak tahu dia ada di rumah. Iya. Aku tadi bangun cuman mau ngambil obat. Atau lagi sakit juga? Iya nggak tahu. Nggak tahu apa pura-pura nggak tahu kak? Aku nggak percaya sama kamu, Mas. Kamu bohong kan? Aku nggak bohong. Curiganya nih, Nadia itu ada affair sama ipar dia. Tahu nggak? Anwar itu kan mantannya Nadia. Oh, pantesan. Aku nggak mau tahu ya. Kamu kerja. Jangan bikin malu. Kalian selesaikan masalah kalian di dalam rumah. Jahat kamu, Mas. Aku nggak jahat. Halo? Apa benar? Ini anak Ibu Yanti. Iya betul. Ada urusan apa ya sama ibu saya? Saya debt collector. Bu Yanti memiliki hutang sebesar 200 juta. Sekarang sudah jatuh tempo. Jika Bu Yanti tidak bisa melunasi hari ini juga, rumahnya akan kami sita. Enggak. Enggak mungkin ibu saya punya hutang sebanyak itu. Terserah percaya atau tidak. Saya memegang sertifikat rumah Bu Yanti sebagai jaminan. Kamu jangan coba tipu-tipu saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Nadia, tumben jam segini kamu udah pulang? Ibu aku mau nanya. Ibu ada utang 200 juta ke debt collector nggak? Enggak, ibu nggak pernah pinjam uang sama siapapun, Nadia. Kalau gitu ibu simpan sertifikat rumah di mana? Ada di laci kamar lemari ibu. Kita cek yuk. Perasaan ibu taruh di sini loh. Kok nggak ada? Kok nggak ada ya sertifikatnya? Jadi beneran nggak ada sertifikatnya? Iya nggak ada. Oh, ibu baru ingat. Beberapa minggu yang lalu, Sofia mau pinjam sertifikat ke ibu untuk digadain ke bank. Tapi ibu menolak. Berarti Sofia yang ambil sertifikatnya. Sofia, kamu ya yang ambil sertifikat rumah ibu? Aku nggak ngambil. Aku bukan maling kak. Nggak mungkin sertifikat itu hilang sendiri. Yang tahu posisinya ada di mana cuma kita berdua. Jadi siapa lagi yang ngambil kalau bukan kamu? Kalau aku bilang nggak ngambil ya berarti nggak ngambil. Ini pasti kakak kan yang ngambil, tapi kakak nuduh aku. Dasar muka dua. Tadi ada debt collector yang nagih utang 200 juta atas nama ibu. Dan dia pegang jaminan sertifikat rumah ini. Ya aku nggak tahu kak. Kakak jangan fitnah aku dong. Aku nggak tahu kalau sertifikat rumah ini kemana. Ada yang gadaikan. Aku nggak tahu.
Ini mentang-mentang kakak gak suka sama aku ya, jadi kakak nuduh aku terus. Oh jangan-jangan ini rencana kakak buat hancurin hidup aku ya. Kakak sengaja mau buat ibu benci sama aku, terus Mas Anwar juga, sampai akhirnya aku pisah dari kakak, bisa ngerebut dia dari aku. Itu kan rencana kakak. Kamu tuh jangan ngarang. Kenapa aku yang ngarang? Kakak dong harus yang lihat diri kakak sendiri, jangan nuduh aku terus. Kakak itu kakak aku loh kak. Stop, Sofia, Nadia, udah jangan ribut terus. Ibu kenapa bu? Ibu bangun bu, ibu. Bagaimana kondisi ibu, Dok? Tante Yanti mengalami serangan jantung akibat penyumbatan pembuluh darah dan kecil kemungkinan untuk bertahan hidup. Saya tinggal dulu ya. Terima kasih, Dok. Bu, ibu udah sadar bu. Ibu. Nadia, Iya, aku di sini, Bu. Sofia, Iya bu, ini aku, ibu yang kuat ya bu. Aku yakin ibu pasti sembuh. ibu berpesan ya nak, kalian harus saling akur dan menjaga setelah kepergian ibu nanti. Ibu, iya, aku janji kok, Bu. Aku sama Sofia pasti bakal akur. Ya, Ibu tenang aja. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu dong bu. Aku yakin ibu pasti sembuh dan kita bareng-bareng hidup bahagia bu. Ada Viko juga yang nungguin ibu. Ya ibu harus sehat ya bu. Ibu percaya kalian anak-anak ibu yang soleha. Ibu, dokter! Dok, tolong ibu saya, dok! Ibu! Ibu kenapa pergi secepat ini, Ibu, aku gak mau kehilangan ibu. Makan yang pintar ya sayang ya. Kalau kamu makannya banyak, nanti pasti kamu cepat sekolah. Ya sayang? Ya tante. Gitu, iya. Tambah lagi ayamnya. Aromanya kayaknya enak banget nih masakan. Ini kamu yang masak, Man? Anwar, iya. Oh ya Anwar, tolong kamu bilang sama Sofia udah keluar. Ini temenin si Viko makan biar gak kesendirian. Ya sayang? Iya tante. Soalnya aku mesti buru-buru, ada grup meeting. Ya udah, kalau gitu kamu berangkat meeting sekarang. Yang ada ntar kamu telat meeting loh. Ada ya? Viko, kamu makan dulu ya. Ntar papa panggilin mama ya, buat suapin kamu, oke? Iya pak. Bangun, Sof. Udah siang loh ini. Sofia, kamu nggak mau sarapan? Ninggalin aku. Ibu, aku butuh ibu. Ibu sayang, kamu kenapa nak? Mana yang sakit nak? Ya udah kamu sekarang masuk kamar ya. Nanti mama obatin ya nak ya. Ya, ayo masuk kamar dulu yuk. Ayo sayang. Kamu tuh keterlaluan ya kak. Tega-teganya kamu lampiaskan amarah kamu ke anak aku yang gak salah apa-apa. Bukan aku yang nyelakain Viko. Gak celakain gimana? Jelas-jelas anak aku jatuh gara-gara kamu. Orang puas kamu udah buat ibu kita meninggal. Gak puas kamu. Kamu tuh kenapa sih benci banget sama aku? Aku udah cukup muak dengan semua apa yang udah kamu lakukan. Sumpah, bukan aku yang jatuhin dia. Aku gak akan pernah mau nganggap kamu sebagai kakak aku lagi. Aku benci sama kamu. Jadi aku mohon sama kamu, tolong kamu pergi dari rumah ini. Oke. Kalau kamu emang gak suka keberadaanku di sini, aku akan keluar dari rumah ini sekarang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rumah sepi banget. Nadia mana? Udah aku usir. Usir gimana? Kamu ini lucu banget nih mas. Kamu punya anak yang tadi dicelakain sama kakak aku. Kamu malah nanyain kabar dia, bukan nanyain kabar anak kamu. Anak aku gimana keadaannya? Kamu gak nanya loh mas. Yang kamu tanya Nadia. Hebat kamu. Sofia.
Kamu itu salah paham tau nggak? Tadi pagi aku sarapan bareng Viko. Disitu juga ada Nadia. Aku panggil kamu berkali-kali, aku udah teriak. Hah? Tapi apa? Kamu nggak datang-datang juga. Gak mungkin Nadia itu menyalahkain keponakannya sendiri. Hah? Oh, tetap ngebelain perempuan lain. Kalau kamu mau nyari dia, Bu, maafin aku ya. Aku belum bisa akur sama Sofia. Tapi aku janji aku akan terus jaga Sofia dari kejauhan meskipun dia masih membenciku. Semoga suatu saat nanti kami bisa hidup rukun. Mas Anwar kemana ya? Udah berhari-hari nggak pulang. Setiap aku telepon nggak pernah direspon. Apa aku coba telepon lagi ya? Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sekarang handphonenya malah nggak aktif. Mas Anwar berubah, nggak pernah pulang sejak Nadia pergi dari rumah. Aku nggak bisa diem aja, aku harus cari tahu. Apa jangan-jangan mereka sekarang tinggal bersama? Bu Marni, Bu, saya bisa titip Viko bentar nggak? Ada apa Mbak Sofia? Bu, saya ada urusan mendadak, Bu. Iya boleh Mbak, tapi jangan lama-lama ya, saya juga mau pergi. Makasih banyak ya, Bu. Ibu titip sebentar ya. Iya Mbak. Aku harus nanya di mana Nadia tinggal sekarang. Dia sama siapa? Itu Mas Anwar kan? Mas Anwar! Ternyata bukan Nadia yang jadi pacar gelap Mas Anwar. Kamu bikin laporan tidak beres Nadia? Laporan apa itu? Kamu mau terang-terangan korupsi di depan muka saya gitu? Korupsi? Maksud Bapak? Ya lihat aja sendiri laporan itu. Ada beberapa barang yang sengaja kamu markup. Maksudnya bukan saya yang merubah datanya? Saya tidak mau tahu. Saya sudah banyak merugi. Dan kamu harus bertanggung jawab. Saya nggak bersalah, Pak. Tolonglah kasih saya waktu. Biar saya telusuri ini semua dan saya cari tahu sumber masalahnya di mana. Oke, saya kasih kamu waktu untuk membereskan semua persoalan ini sampai besok. Kalau tidak, kamu akan saya pecat. Tidak sampai di situ. Kamu akan saya laporkan ke pihak berwajib dengan tuduhan korupsi. Kok banyak yang nggak cocok ya? Nat, ini kan udah waktunya pulang. Aku antar kamu pulang ya. Maaf, kayaknya aku harus lembur. Kerjaan aku ini masih banyak banget. Biar aku bantuin, biar kamu cepat pulang. Yuk. Enggak, aku harus kerjain ini sendiri. Nat, aku tuh niat nolong kamu, niat bantuin kamu, tapi kenapa sih kamu selalu nolak? Ya udah. Kalau gitu aku pulang duluan ya. Akhirnya aku menemukan kejanggalan di faktur pembelian barang. Datanya nggak sesuai dengan data di gudang. Aku harus konfirmasi Hana. Kan dia yang menangani data logistik gudang. Kok nggak diangkat ya? Apa jangan-jangan Hana yang memanipulasi laporan? Kayaknya ada yang ngikutin aku. Suara itu lagi. Jangan-jangan orang bertopeng lagi yang mau nakut-nakutin aku. Tapi kok gak ada siapa-siapa ya? Percuma kamu teriak-teriak minta tolong. Karena seluruh karyawan di kantor ini udah pada pulang. Tinggal kita berdua, Nadia. Alhamdulillah, akhirnya pergi juga. Kamu udah gak bisa lari kemana-mana. Agus? Nadia, aku minta maaf. Aku ngelakuin ini karena aku mau nyuri laptop kamu. Sebenarnya aku cuma takut-takutin kamu dong. Tolong jangan bawa aku ke kantor polisi, Nadia. Aku jujur, aku yang memarkup semua uang perusahaan di proyek. Aku yang melakukan korupsi itu, Nadia. Kamu tega banget ya, menipu perusahaan. Aku tahu aku salah, Nadia. Aku tahu. Aku mohon sama kamu, jangan serahin aku ke kantor polisi. Gak bisa, ini semua udah terlambat. Jadi kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Kamu hebat Nadia. Kamu berhasil mengungkap praktek korupsi dan membongkar kejahatan Agus. Ternyata selama ini Agus mencurangi perusahaan dengan melakukan pembelian barang secara fiktif. Wah, kamu hebat ya Nadia.
Terima kasih teman-teman, tapi keberhasilan saya ini bukan cuma karena saya aja, tapi saya justru dapat bantuan dari Hana. Hana? Malam itu waktu Hana nggak bisa dihubungin, akhirnya saya langsung foto berkas-berkas data-data yang janggal. Dengan begini, aku terbebas dari tuduhan korupsi. Udah jam berapa ya? Kayak udah malam deh. Kok banyak banget yang miss call? Aduh, kok nggak diangkat-angkat sih? Apa terjadi sesuatu sama Nadia? Aku harus telepon security kantor. Selamat malam, dengan bagian keamanan. Halo Pak, saya Hana. Apa Bu Nadia ada di kantor? Bu Nadianya masih lembur di lantai atas, Bu. Kalau Pak Gus udah pulang belum ya? Seharusnya sudah pulang sih, Bu. Tapi saya belum lihat dia keluar, Bu. Tolong periksa kunci kantor dan cari Bu Nadia sampai ketemu ya. Hana, maafin aku ya. Selama ini aku salah sangka sama kamu. Aku bahkan mikir kamu cemburu sampai kamu pengen aku nggak deket-deket sama Agus dan kamu pengen juga aku nggak percaya sama dia. Bahkan aku ngira kamu yang neror aku selama ini. Iya, aku udah maafin kamu kok. Dari dulu sebenarnya aku udah curiga sama Agus. Tapi aku nggak pernah menemukan bukti korupsi dia sampai sekarang. Tapi berkat kepintaran kamu berhasil menemukan celah dan bukti korupsi Agus. Terima kasih ya Hana. Kak Nadia. Sofia? Kak, Ada apa? Rumah ibu diambil sama debt collector, Kak. Mas Anwar udah nipu kita. Dia yang ngambil sertifikat rumah ibu. Ya udah, kalian bisa tinggal di kontrakan kakak. Aku minta maaf sama kakak. Aku udah salah paham sama kakak selama ini. Gak lama setelah kakak pergi, Mas Anwar juga gak pernah pulang, Kak. Dan aku mergokin dia lagi jalan sama perempuan lain. Aku tuh nggak nyangka. Ternyata Anwar setega itu mengkhianati kamu. Di depan kita dia baik, tapi di belakang kita dia jahat banget. Maafin kakak ya. Maafin kakak selama ini lebih ngebelain Anwar daripada percaya sama omongan kamu. Aku gak nyalahin kakak. Aku cuma sempat berprasangka buruk kalau kakak tuh masih ada hubungan sama Mas Anwar. Tapi ternyata kita berdua yang ditipu habis-habisan sama dia. Yang penting kan sekarang kamu sama Viko bisa di sini. Tapi tetap aja Kak, aku nggak terima. Kalau rumah peninggalan ibu tuh diambil sama dia. Rumah ibu digadaikan Kak, aku nggak rela. Aku akan terus cari Mas Anwar kemanapun, walaupun sekarang handphonenya nggak aktif. Kakak janji, kakak akan bantu kamu cari Anwar. Mas, permisi Mas, mau tanya. Anwar masih suka mangkal di sini nggak? Dia terlilit utang. Kalau belinya aja udah over kredit. Anwar mah udah nggak narik lagi, Mbak. Wan, lu tau Anwar nggak? Ada nyariin nih. Setahu saya sih, si Anwar lagi dekat sama cewek, Mbak. Dia sering antar jemput ke kantor gitu. Cuman saya nggak tahu namanya siapa. Tapi kalau nggak salah, cewek itu kerja di perusahaan PT Abadi Jaya, Mbak. Itu kan perusahaan tempat aku kerja. Siapa kira-kira di antara karyawati kantor ini yang jadi pacar Anwar ya? Tas belanjaannya sama kayak yang dibawa Anwar waktu di mall. Kamu kenapa nelfon aku jam segini? Hana, hari ini bisa ketemuan lagi nggak kita? Aku ngerasa ketipu, tau nggak? Aku nggak mau ikut terlibat lagi sama semua urusan kamu. Kamu bilang dulu kamu masih bujangan, tapi ternyata kamu udah nikah sama adik teman kantorku sendiri. Kamu kenapa begitu, Hana? Kenapa kamu merasa bersalah? Sekarang, yang aku mau, kamu balikin semua uang aku. Kalau enggak, aku bakal kasih tahu keberadaan kamu ke Nadia. Atau, aku bakal laporin kamu ke polisi. Aku janji aku bakalan balikin dan aku bakalan transfer uang yang aku pakai. Tapi besok ya. Oh, jadi kamu pacar gelapnya Anwar? Iya Nadia. Aku udah kenal sama Anwar dan kita sempat dekat. Cuma dia ngaku ke aku tuh dia masih bujangan. Aku mulai curiga saat aku ngelihat kamu manggil Anwar di pusat pembelanjaan. Makanya waktu itu aku langsung sembunyi. Terus kenapa waktu itu kamu sembunyi? Ya karena aku nggak mau kamu tahu. Sampai aku sadar ternyata aku juga dibohongin sama Anwar. Kalau dia udah punya anak dan istri, aku langsung putusin dia. Terus kenapa kamu sekarang masih teleponan sama dia? Aku terlanjur investasi sama Anwar. Dan dia menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Dan aku udah transfer ke dia puluhan juta. Tapi dia malah mengancam aku. Dia gak bakal balikin uang aku kalau dia sampai masuk penjara. Justru kalau kamu diam aja dan melindungi dia akan punya kesempatan untuk kabur. Sama seperti dia meninggalkan anak dan istrinya. Hana, aku mohon, bantu aku menangkap Anwar. Kamu mau ya? Kalau sudah siap, kita mulai saja acara akad nikahnya antara saudara Anwar bin Saiful dengan Rizka binti Jakaria. Tunggu! Pernikahan ini gak bisa dilanjutkan. Sofia? Siapa, Mas? Sofia, ampun Sofia. Ampun?
maafin aku Itu Sofia. Pak, orangnya. Dia yang udah bawa kabur uang saya. Hana, Saudara Anwar, Anda kami tangkap karena telah melakukan penipuan terhadap Ibu Hana dan juga Ibu Nadia. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Pak, ampuni aku, Sofia. Aku tahu aku salah, Sofia. Aku udah berbuat jahat sama kamu dan aku udah nipu kamu, Sofia. Aku janji sama kamu, Sofia. Aku akan menjadi suami yang baik, Sofia. Tapi tolong, Sofia. Kamu cabut tuntutan ini semua, Sofia. Please, Sofia. Aku mohon sama kamu, Sofia. Aku akan maafin kamu sebagai ayahnya Viko. Tapi sebagai istri kamu, Aku nggak akan pernah bisa maafin kamu, Mas. Aku mau kita pisah. Tolong, Nat. Cabut tuntutan ini semua, Nat. Nadia, tolong aku, Nadia. Sebagai anak Bu Yanti, kami tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatan kamu. Karena kamu sudah berani mencuri sertifikat rumah ibu, kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu di penjara. Sofia, tolong, Sofia. Sofia. Alhamdulillah ya Sofia, dari hasil penjualan rumah baru Anwar dan tabungan aku, akhirnya rumah almarhum ibu bisa kita tebus juga. Akhirnya kita bisa memulai lembaran baru. Iya Kak, dan kita nggak usah nyesel ya sama apa yang terjadi kemarin. Aku juga sekarang mau fokus sama diri aku sendiri. Tapi aku yakin aku pasti bisa Kak jadi single parent demi anak aku. Ya walaupun aku tahu ini cukup berat untuk aku laluin. Iya kamu tenang aja, kan masih ada aku. Aku kan juga udah berjanji sama almarhum ibu. Makasih ya. Ya masuk. Ayo sayang. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya.